Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Kontesa, NIM 1901011007, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot polos. Tanpa otot, tulang dan sendi tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga disebut juga dengan alat gerak aktif. Otot bekerja secara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia ada 3, yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf, tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos yaitu 1. Waktu berkontraksi antara 3-180 detik. 2. Bentuk dari otot polos ialah gelendong. 3. Terletak pada bagian organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. 8. Tidak diperintah oleh otak. Sekian penjelasan tentang otot polos dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Martasari, NIM 1901011010, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian otot pada perut. Yang pertama yaitu ada 4 kelompok utama otot perut yang digabungkan untuk benar-benar menutupi organ internal. Yang pertama ada transversus abdominis, yaitu lapisan otot terdalam. Perannya adalah untuk menstabilkan terang dan menjaga tekanan perut internal. Yang kedua ada rectus abdominis, yaitu tersampir antara tulang rusuk dan tulang kemaluan di bagian depan panggul. Otot ini memiliki karakteristik benjolan atau tonjolan ketika melakukan kontraksi yang umumnya disebut sigpak. Fungsi utama dari abdominis rectus adalah untuk bergerak tubuh antara tulang rusuk dan tulang panggul. Yang ketiga ada otot oblik eksternal, adalah di setiap sisi abdominis rectus. Otot-otot oblik eksternal memungkinkan terang untuk memutar, tapi ke sisi berlawanan, dari mana oblik eksternal adalah kontraktor. Misalnya kontrak miring eksternal yang tepat untuk mengubah postur tubuh. Yang keempat ada otot oblik internal, yaitu mengapit abdominis rectus dan terletak di dalam tulang pinggulnya. Mereka beroperasi dengan cara yang berlawanan dengan otot oblik eksternal, misalnya memutar terang ke arah kiri dan otot-otot dasar panggul. Adapun bentuk contoh pada gambar bagian dan otot-otot dasar panggul.
Adapun bentuk contoh pada gambar bagian otot, adapun bentuk dari otot perut, bagian-bagiannya hanya itulah yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Yang saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebila Dilopa, NIM 1901011006 dari Prodi S1 Keperawatan semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot jantung. Yang pertama yaitu otot jantung adalah jenis otot lurik yang tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya miokardium. Otot jantung ini terletak di jantung manusia dan terletak di organ dalam. Otot jantung ini berbeda dengan otot polos. Fungsi dari otot jantung ini yaitu memompa darah dari jantung ke organ tubuh lainnya. Ciri-ciri otot jantung yang pertama yaitu intisa banyak yang terletak di tengah. Yang kedua, mempunyai garis melintang. Yang ketiga, hanya berada di jantung dan pergerakannya berada di luar kesadaran. Yang keempat, berbentuk memanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafsiyah Mutmainnah dengan NIM 1901011001 Prodi S1 Keperawatan semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot leher dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot leher. Otot leher adalah sekelompok otot-otot yang ada pada leher manusia, dan otot ini akan menghasilkan sebuah gerakan di leher yang menjadi fungsinya, sehingga fungsi manusia akan mampu melakukan aktivitasnya seperti menegakkan kepala agar lebih mudah untuk melihat. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama otot dan fungsi-fungsi otot pada leher. Baiklah, yang pertama yaitu otot splenius capitis adalah otot yang berada di belakang leher. Fungsinya untuk menarik dari tulang belakang leher dan dada bagian atas. Baiklah, selanjutnya yaitu sternocleidomastoid adalah salah satu otot terbesar yang menonjol dari leher berhubungan dengan otot trapezius. Selanjutnya otot trapezius. Otot trapezius adalah fungsinya menahan gerakan bahu. Baiklah, selanjutnya yaitu otot sklenius. Otot sklenius ini terbagi dua. Yang pertama, sklenius anterior yang terletak di leher bagian depan dan fungsinya untuk mengangkat tulang rusuk pertama dan menekuknya ke leher ke sisi yang sama. Selanjutnya, sklenius kedua terletak di bagian belakang leher. Fungsinya untuk mengangkat rusuk yang kedua dan memiringkannya ke sisi yang sama. Baiklah, selanjutnya yaitu otot thoracic vertebra, yaitu otot yang terletak di tengah-tengah leher bagian belakang. Fungsinya untuk menahan posisi kepala. Suboccipital musculus yaitu berfungsi sebagai stabilizer, yaitu berperan untuk mempertahankan posisi leher dan kepala. Baiklah, selanjutnya otot splenius capitis. Otot tersebut terletak di bagian leher bagian samping. Selanjutnya otot longissimus capitis. Fungsinya adalah untuk laterfleksi dan eksentrisitas kepala dan leher ke sisi yang sama. Baiklah,
Sekian penjelasan tentang otot leher dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu otot thoracic vertebra, yaitu otot yang terletak di tengah-tengah leher bagian belakang. Fungsinya untuk menahan posisi kepala. Suboccipital muscles, yaitu berfungsi sebagai stabilizer, yaitu berperan untuk mempertahankan posisi leher dan kepala. Baiklah, selanjutnya otot splenius capitis. Otot tersebut terletak di bagian leher bagian samping. Selanjutnya otot longissimus capitis. Fungsinya adalah untuk laterfleksi dan eksorisitas kepala dan leher ke sisi yang sama. Baiklah, sekian penjelasan tentang otot leher dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprila Dwi Putri dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darmas Indonesia dengan NIM 1901011004. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang otot jantung. Otot jantung yaitu satu dari 3 jenis otot di dalam tubuh manusia. Otot jantung berfungsi untuk menjaga agar jantung tetap memompa melalui gerakan yang tidak terkendali. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris yang memiliki garis terang serta gelap. Otot jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot ini dianggap sebagai otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga bisa menyebabkan kematian. Otot jantung ini bekerja secara tidak sadar. Ciri-ciri otot jantung yaitu terletak hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja tanpa dikendalikan secara sadar seperti otot polos. Warnanya seperti otot lurik, berbentuk silindris bercabang, kebanyakan berinti tunggal atau hanya satu inti. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke struktur otot jantung. Struktur otot jantung terdiri dari yaitu yang pertama, sel otot yaitu berbentuk lentur, kuat dan saling berhubungan. Otot ini juga memiliki inti sel di tengahnya. Selanjutnya yaitu mitokondria atau pembangkit tenaga sel. Selanjutnya yaitu filamin, miosin dan aktin. Selanjutnya yaitu sarkomer, merupakan salah satu unit jaringan otot yang berbentuk dari filamen miosin tunggal yang kedua sisinya berhubungan. Selanjutnya yaitu diskus interkalaris, yaitu mempersambungkan antara dua sel otot yang berfungsi menghubungkan sel otot satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada gut junction, yaitu berfungsi menyampaikan impuls listrik dari satu sel otot ke sel otot lainnya. Selanjutnya yaitu desmosom, yaitu untuk membantu serat otot jantung dan menahan serat otot jantung selama kontraksi. Selanjutnya yaitu ada inti sel. Inti sel yaitu merupakan tempat perkembangan dari metabolisme sel itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan tentang otot jantung dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan otot-otot yang berada pada alat kelamin. Yang pertama itu alat kelamin pria, terdapat 2 otot. Yang pertama otot dartos dan kremaster yang terletak di skrotum antara skrotum kanan dan skrotum kiri.
Adapun fungsinya yaitu yang pertama untuk mengerutkan dan mengendurkan skrotum, yang kedua untuk mengatur suhu yang ada di skrotum. Adapun otot pada alat kelamin wanita, yang pertama itu otot levator ani dan sphincter ani atau yang dikenal dengan otot dubur. Yang kedua itu otot coccygeus yang terletak pada anus kiri dan kanan. Yang ketiga itu ada otot gluteus maximum, yaitu untuk berfungsi untuk membentuk panggul pada wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Jona, NIM 1901011002, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melengkapi tugas mata kuliah KN 23 tentang otot lengan bagian atas. Yang pertama yaitu otot bicep. Mempunyai fungsi dasar melakukan gerakan menarik dan memungkinkan lenganmu untuk direntangkan atau ditekuk. Otot bicep bisa terlihat pada pose binaraga. Contohnya adalah pose spread chest dan small squat. Otot biceps ini adalah salah satu jenis otot manusia yang sangat populer di latihan menjadi lebih besar dan lebih ketat. Peran otot biceps untuk olahraga lain yaitu seperti untuk olahraga voli, olahraga tembak jisu atau mendayung. Yang kedua yaitu otot tricep memiliki fungsi untuk menahan beban pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku manusia. Otot tricep dan bicep mempunyai persamaan ya, sama-sama merupakan otot lengan, sedangkan perbedaannya yaitu kedua otot ini terletak pada posisi atau letak otot seperti yang telah kita ketahui tadi. Proses pembentukan otot tricep memiliki periode waktu yang lebih lama daripada otot tricep memiliki fungsi untuk menahan beban pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku. Persamaan kedua sama-sama merupakan otot lengan, sedangkan perbedaannya antara kedua otot ini terletak pada posisi atau letak otot seperti yang letak otot. Selanjutnya yaitu cara kerja otot lengan bicep dan tricep. Yang pertama yaitu gerak antagonis. Contohnya, gerak antagonis ini merupakan kerja otot bicep dan tricep pada lengan atas dan lengan bawah. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep berrelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah berkontraksi dan otot bicep berrelaksasi. Yang kedua, gerakan sinergis. Gerakan sinergis terjadi jika ada dua otot yang bergerak ke arah yang sama. Contohnya ada gerakan tangan menengadah dan ada gerakan tangan menelungkup. Gerakan ini terjadi karena adanya kerjasama antara otot pronator quadratus dan otot pronator teres. Contoh lainnya adalah gerakan tulang rusuk akibat kerjasama antara otot tulang rusuk saat kita bernafas. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Melia Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot lurik. Yang pertama yaitu pengertian dari otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia atau hewan yang digerakkan atas kehendak atau kemauan kita sendiri. Sehingga otot lurik disebut sebagai otot motorik. Dan juga otot lurik juga dikatakan sebagai otot rangka karena otot lurik menempel di rangka manusia atau hewan. Otot lurik mampu bekerja keras dan kuat karena memiliki banyak inti sel, tetapi otot lurik mudah lelah. Artinya otot lurik butuh istirahat setelah bekerja. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik yang pertama yaitu memiliki ribuan serabut yang berbentuk jaringan otot yang tersusun rapi. Yang kedua yaitu otot lurik berbentuk silindris, panjang dan mempunyai banyak inti sel. Yang ketiga yaitu bergerak di bawah kesadaran. Yang keempat yaitu mampu bekerja dengan keras dan cepat. Yang keempat yaitu mampu bekerja dengan keras dan cepat tetapi mudah lelah. Yang kelima yaitu memerlukan istirahat. Yang keenam yaitu melekat pada rangka tubuh manusia dan hewan. Yang ketujuh yaitu cepat dalam berkontraksi. Selanjutnya yaitu fungsi dari otot lurik. Fungsi dari otot lurik adalah menggerakkan rangka tubuh manusia atau hewan sehingga kita bergerak sesuai dengan kehendak kita. Kemudian membantu kita dalam bekerja keras dan cepat. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya tentang otot lurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Nopri, NIM 1901011005, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas dari KMB 3. Dimana di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang otot-otot yang ada pada bagian lengan bawah. Baiklah, yang pertama yaitu otot pronator teres. Adalah otot yang berada di lengan bawah sesuai dengan yang berfungsi untuk melaksanakan gerakan pronasi lengan bawah. Dan yang kedua yaitu otot brachioradialis, adalah otot dari lengan bawah yang plexus dengan bawah pada siku. Ia juga mampu melakukan pergerakan pronasi dan supinasi tergantung pada posisi lengan bawah tersebut. Dan yang ketiga yaitu otot flexor carpi radialis, adalah otot dari manusia lengan yang bertindak untuk melenturkan dan menculik pada tangan. Carpus latin berarti pergerakan cerbi, maka flexor carpi adalah flexor untuk tangan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu otot flexor carpi ulnaris, adalah otot yang menyusun lengan bawah pada bagian depan. Dan yang ketiga, selanjutnya yang kelima yaitu otot flexor retinaculum, adalah sebuah benda yang terseret di sisi palmar tangan dekat tangan. Ini melengkung di atas tulang karpal tangan untuk menutupinya dan membentuk karpal. Dan yang keenam yaitu otot pronator quadratus, adalah sebuah otot yang terletak di sisi distal lengan bawah yang berfungsi untuk menelungkupkan tangan atau pronasi. Otot ini bekerja sama dengan otot pronator teres. Otot ini disarafi oleh salah satu cabang saraf yaitu median, yaitu saraf interaceus anterior. Dan yang ketujuh yaitu otot tener enimen, adalah gundakan yang terbentuk di dasar ibu jari pada telapak tangan oleh kelompok intrinsik dari otot-otot ibu jari. Kulit di atas di daerah ini adalah daerah yang dirangsang
ketika mencoba untuk mendapatkan refleks palmomental. Bahasa Yunani tenar adalah telapak tangan, dan yang terakhir yaitu otot hipotenar enimen adalah sekelompok 3 otot-otot telapak yang mengontrol gerakan jari kelingking. Baiklah, itulah sedikit dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.